Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Sebanyak 5 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai zona hijau setelah seluruh kasus COVID-19 di daerah tersebut dinyatakan selesai. Kelima daerah tersebut yakni Kota Pagar Alam, Kabupaten Muratara, Oku Selatan, Oku, dan juga Lahat. Meskipun telah masuk zona hijau, pemerintah setempat masih tetap menerapkan sistem belajar online. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Riza Pahlavi mengatakan, ada tahapan yang harus dipenuhi sekolah untuk kembali melakukan sistem belajar tatap muka. Tahapan yang harus dipenuhi dengan standar kesehatan COVID-19. Tahapan itu berupa kesehatan keselamatan bagi peserta didik dan pendidik, serta menyiapkan ruang kelas yang ditata ulang mengikuti prosedur untuk tetap menjaga jarak. Riza menjelaskan tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juli 2020 mendatang. Mereka pun nantinya akan mengirimkan draft soal standar operasional prosedur atau SOP untuk pembukaan sekolah di wilayah Sumatera Selatan. Draft tersebut nantinya akan dikirim ke Gubernur Sumatera Selatan sebelum diedarkan ke daerah, kabupaten, dan juga kota. Ketinggian permukaan air di kawasan lahan gambut beberapa wilayah di Sumatera Selatan terpantau mulai mengalami penurunan karena curah hujan berkurang, sehingga antisipasi kebakaran hutan dan lahan perlu digencarkan. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Dishub Sumsel, Dr. Syafrul Yunardi, mengatakan bahwa penurunan tinggi muka air atau TMA lahan gambut terpantau di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, dan juga Musi Banyu Asin. Di beberapa daerah lahan gambut memang masih ada yang TMA-nya normal karena masih hujan, namun di sebagian daerah lainnya sudah mulai turun. Turunnya TMA di bawah 40 cm tersebut cenderung lebih lambat jika dibanding dengan kondisi tahun lalu, karena pada rentang Mei sampai dengan Juni 2019, lahan gambut bahkan sudah kering. Sedangkan saat ini penurunan TMA masih pada kategori lembab. Kondisi lembab dipengaruhi oleh cuaca dan juga curah hujan selama pancaroba yang masih berlangsung dengan hari tanpa hujan (HTH) atau jarak waktu antar hujan yang belum melebihi 10 hari. Namun intensitas curahnya mulai berkurang. Informasi terakhir, sahabat kreatif, Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami musibah kebakaran hutan dan lahan pada beberapa tahun terakhir. Untuk mencegah dan mengantisipasi meluasnya karhutla di Sumsel, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengerahkan satuan tugas karhutla yang terdiri dari berbagai instansi dan aparat hukum. Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri mengatakan, karhutla berpotensi terjadi di beberapa daerah menjadi petanda Sumsel memasuki musim kemarau. Kapolda Sumsel mengungkapkan ada 10 kabupaten kota di Sumsel yang memiliki potensi terjadinya karhutla, yaitu Palembang, Kabupaten Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Oku Timur, Lahat, Musirawas, dan juga Musirawas Utara. Sehingga jika terjadi karhutla, para petugas dengan cepat mencegah dan mengantisipasi peralatan dan kendaraan dinas yang sudah disiapkan, agar para petugas dapat bergerak dengan cepat untuk menuju lokasi kebakaran untuk segera dilakukan pemadaman. Sahabat kreatif, sekian Info Pro 2 untuk hari ini. Saya Resti Chandra untuk Info Pro 2 mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. You are listening to Pro 2 FM. Hey, it's Megan Trainor. Hey guys, it's Bruno Mars. Hey, I'm Julita. Jangan ganti channel radio kamu ya, tetap di 91,6 Pro 2 FM Palembang. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi.
Hey, selamat siang Sobat Kreatif. Wow, tadi barusan aku nongol udah nongol lagi ya. Iya dong, karena sekarang saat untuk Resti Chandra hadir untuk mengawal kamu semua di Pro 2 FM edisi Jumat ya kamu 26 Juni 2020. Ini sebenarnya jujur aja ini jam favoritnya aku banget loh ya. Karena di jam ini kita tuh bisa dengerin cerita-cerita, bagi pengalaman, dapat inspirasi keren dari berbagai tokoh gitu kan ya, anak-anak muda yang emang sukses banget di bidang mereka gitu. Nah, pencinta musik mana suaranya? Ayo, ini pas banget nih ya. Karena buat hari ini, buat yang suka musik, bukan nyanyi sih maksudnya, tapi lebih ke memproduksi musik, jingle, lagu. Itu seperti apa sih kira-kira ya? Kadang-kadang bingung kok pas denger, keren banget hasilnya. Ada tangan dingin seseorang di belakangnya pastinya gitu kan ya. Nah, dia adalah seorang music producer, kalau aku bilang gitu ya. Jadi seorang produser musik ya, sahabat kreatif, yang pasti pintar banget untuk meracik, mengelola sampai dengan suatu mungkin bisa dikatakan musik, lagu atau jingle. Itu kedengeran keren banget. Nah, kita bakal kepoin gimana sih seorang music producer ini sendiri. Dan hari ini kita bakal ngobrol langsung, ini di Zoom udah ada ya, di aplikasi Zoom udah kelihatan ya mukanya Kakak Abi Baliga yang bakal diajakin buat ngobrol nanti. Ini pas banget juga buat kamu yang pengen banget atau tertarik banget ya merencanakan masa depan untuk menjadi seorang musik produser, boleh banget. Nanti bisa telepon di 3723333 atau bisa juga kamu tanya-tanya di 087899650916 atau langsung aja deh kamu bisa saksikan juga langsung ya streaming di YouTube channel RRI Palembang, bisa ngobrol di situ bareng aku, bareng Kakak Abi juga nanti di chat YouTube kita di sana pastinya. Kemudian yang pengen kepo lebih lanjut, pokoknya jangan kemana-mana ya. Terus aja dengerin program spesial Kelas Inspirasi. Tapi satu pesan aku deh, jangan lupa subscribe channel RRI Palembang. Tetap ya channel YouTube-nya harus dipromosiin ini ya. Alright, ya pasti aku bakal balik lagi sebentar lagi bareng Kakak Abi Baliga di Kelas Inspirasi. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi.
dari Pro FM Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif. Nah, balik lagi dong belajar di Pro 2 buat hari ini ya, di kelas inspirasi pastinya. Jangan lupa untuk rencanakan masa depan kamu di kelas inspirasi. Karena emang kalau ngomong soal kelas inspirasi, kita sering banget ya sharing, terus nanya-nanya langsung, sering dapat bocoran yang keren-keren banget gitu kan ya. Nah, pas banget juga karena hari ini kita bakal dapetin cerita yang seru banget ya dari seorang musik produser ya, namanya adalah Kakak Abi Baliga, yang hari ini bakal bocorin tentang bagaimana menjadi seorang music producer. Gimana sih ceritanya? Makanya kadang-kadang aku bilang tadi, kita tuh dengerin lagu, jingle, pokoknya musik tuh keren-keren banget. Nah, jangan salah loh, itu musik produsernya yang langsung bergerak cepat kayaknya ya. Ada sentuhan-sentuhan khusus kayaknya, sehingga mengelola satu lagu jingle musik jadi keren banget dan enak buat didengar. Bukan begitu Kakak Abi? Kita sapa dulu ya. Ada seorang musik produser yang hari ini bakal ngobrol, bakal kasih inspirasi ke kita. Ada Kakak Abi Baliga. Hai, selamat siang Kak Abi. Kak Abi, serius banget sih lu. Ini, iya deh, kayaknya sedikit terkendala nih sama Kak Abi yang ngobrolnya ya. Kak Abi, ya belum nongol lagi nih ya kayaknya ya. Oke, jadi hari ini nih Sobat Kreatif kita bakal ngobrol, bakal kepo dan bakal cari tahu banyak hal gitu ya. Terutama ini tentang menjadi seorang music producer, ya kan? Kak Abi, Kak kedengeran? Kakak kedengeran ya? Oh enggak katanya. Aduh. Gak ada. Oh udah ada. Mana suara Mbak? Ada ini. Aku udah nyiapin dari tadi tau. Aduh, kamu malah pakai bahasa kerajaan kita banget pula ya. Sebel. Oke deh. Oh belum bisa mendengar dengan clear kayaknya ya, nggak kedengeran. Belum. Oke, mungkin bisa dibantu ini sama Kakak Agung sebentar ya Kak Abi ya. Jadi kayaknya sudah banyak banget yang penasaran, pengen ngobrol sama Kak Abi juga, atau mungkin pengen tahu lebih lanjut gimana sih kinerja atau cara kerja seorang musik produser gitu kan ya. Ini harus kita kepoin. Sebentar, masih ada yang harus dilakukan dulu. Tunggu Kak Abi, tunggu. Aku tahu ini banyak banget yang sudah menunggu gitu kan ya. Nungguin, aduh gimana nih, seru banget gak sih untuk jadi seorang musik produser sebenarnya. Oke, coba aku sapa lagi ya Kak Abi. Udah kedengeran? Belum. Belum kedengeran katanya ya. Oke. Nah, ya. Jadi sebentar Sobat Kreatif, kita pengen ngobrol ini. Kalau kamu juga menyaksikan di YouTube channel RRI Palembang, kamu ngelihat ini sudah ada nih muka kerennya Kak Abi ya, Kak Abi Baliga, yang hari ini bakal kasih banyak banget hal menarik gitu ya tentang dunia musik, terutama musik produser gitu. Untuk jadi seorang musik produser, apa sih yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, kemudian juga langkahnya seperti apa gitu kan ya. Jangan-jangan dulu pernah ada semacam pendidikan atau pelatihan khusus, karena kan gak gampang ya jadi seorang musik produser kan. Nah itu dia yang hari ini juga bakal diceritain sama Kak Abi Baliga nih. Apalagi anak-anak band ya. Kalau aku nyebutin nama Kak Abi Baliga nih, rata-rata anak-anak indie di Palembang pada tahu gitu loh, karena sudah cukup terkenal ya untuk dunia musik, permusikan indie di kota Palembang gitu ya kan sih. Kak Abi belum ya? Kayaknya belum deh. Aku sapa Kak Abi masih belum dengar, sebel. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol. Tapi jangan lupa aku invite juga untuk sahabat kreatif yang pengen tanya-tanya, boleh banget nanti telepon di 372333, atau juga bisa WhatsApp di 087899650916, dan juga bisa chat nanti di YouTube channel kita ya, ada di live chatnya. Ya pasti langsung aja kamu subscribe sekalian RRI Palembang gitu deh. Belum ya? Oke, belum dulu. Nanti kalau gitu masih disimpan nih, kayaknya sengaja kita simpan dulu nih Kakak Abinya ya, biar makin penasaran aja sahabat kreatif. Nanti kita bakal ngobrol lagi, kita bakal dengerin hal yang menarik banget ini seputaran dunia music producer. Jangan kemana-mana, jadi sahabat kreatif terus aja di Kelas Inspirasi bareng Resti Chandra dan juga Kakak Abi Baliga yang merupakan seorang music producer. Anda dengan tatanan keselamatan kesehatan menjadi protokol wajib untuk mengatasi resiko penyebaran COVID-19. Kini perubahan merupakan keniscayaan. Mari siapkan tatanan kehidupan baru. Pakai masker saat di luar rumah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan gunakan hand sanitizer.
Jaga jarak minimal 1 meter saat beraktivitas dan hindari keramaian. Jaga pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. With the Backstreet Boys. Saya Tulus. Manusia manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Roda FM. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Roda FM. Hey, it's Megan Trainor. Hey, guys, this is Bruno Mars. Hey, I'm Dua Lipa. Jangan ganti channel radio kamu ya. Tetap di 91,6 Pro 2 FM Palembang. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Sahabat kreatif, balik lagi sekarang dengerin suaranya Resti Chandra di Kelas Inspirasi. Dan hari ini bareng dengan seorang musik produser ya. Nah, ini dari tadi kita belum tersambung, belum bisa ngobrol panjang lebar. Padahal yakin banget nih anak-anak musik, pada musisi atau mungkin yang tertarik banget untuk menjadi seorang musik produser juga udah pada nungguin banget. Apa sih yang harus disiapin untuk jadi seorang musik produser ya? Kita coba lagi untuk nyapain Kak Abi Baliga yang sekarang sudah siap kayaknya ya untuk kasih materi, untuk kasih inspirasi juga seputar dunia permusikan. Ya, seputar menjadi seorang musik produser ya. Coba aku sapain dulu aja deh Kak Abi. Hai Kak Abi, selamat siang. Kak Abi, belum bisa dengar suara aku. Ya lewat dong suara aku ya kalau gitu. Oke deh. Ya Mas, ini sobat kreatif, kalau seandainya kamu yang pengen banget untuk mengelola musik gitu kan ya, atau mungkin tertarik banget kan, kadang-kadang kita punya passion sendiri ya, pengen banget menjadi seorang musisi, atau mungkin bukan musisi sih tapi mengelola musik dengan baik. Bagaimana meracik musik jadi oke banget, jadi enak didengar, easy listening, ear catchy dan lain-lain. Nah kayaknya pas banget tuh jadi seorang musik produser. Tapi gimana sih untuk jadi seorang musik produser ini? Kita sapain lagi deh Kak Abi. Kak Abi,
Sumpah nggak bisa denger suaranya aku. Aku dari tadi nyapain nih padahal lo ya. Oke deh, padahal kita udah pengen banget dengerin inspirasi keren banget nih ya seputar musik produser ini seperti apa ya. Apalagi anak-anak band. Biasanya kalau rekaman gitu kan ya, ada Kak Abinya juga di sana. Kak Abi udah dengar? Udah kan? Halo. Halo. Halo Bandung. Ntar pada nyanyi kita ya. Kak Abi udah siap ya? Gimana kalau seandainya Kak Abi langsung kasih inspirasi aja deh ya. Langsung aja kasih cerita seputar dunia musik produser ini seperti apa. Oke Kak Abi langsung aja ya kayaknya ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Oke, silakan Kak Abi untuk cerita gimana sih seorang musik produser itu, persiapan apa, tips and triknya seperti apa. Boleh ya, langsung kasih bocoran ke sahabat kreatif kita ya. Oke, langsung Kak Abi. Dan juga sahabat kreatif, ini dia kelas inspirasi bareng Kak Abi Baliga yang merupakan seorang musik produser. Langsung aja kakak menunggu mulu. Oke, langsung aja nih Kak Abi. Selamat siang. Selamat siang, udah siang soalnya. Kesiangan kalau bangun jam sekarang ya. baik, selamat siang untuk pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh Nusantara. Ya, perkenalkan nama saya Abi Baliga Studio. Pekerjaan sebagai produser musik. Ya, ya, terus Kak. Ini masih tahap perkenalan kayaknya ya. Oke. Apalagi nih Kak, boleh dong cerita sama sahabat kreatif kita gimana sih dunia permusikan, kemudian gimana menjadi seorang musik produser, apa yang harus dipersiapkan dan lain-lain. Silakan Kak Abi, lanjut. halo. Iya, Kak lanjut. Aduh, kamu ya Kak. Kita akan belajar hari ini mengenai produser musik. Nah, sebelum kita masuk ke produser musik, kita akan kenalan dulu apa sih produser musik itu, tugas-tugasnya apa. Di sini sebagai secara teori, produser musik itu ada orang yang mengatur, mengawasi atau membantu proses produksi musik. Intinya, semua proses musik dari recording, dari editing, dari semuanya diatur oleh produser. Jadi manfaatnya dari produser apabila lagu itu akan memiliki jalan atau diatur oleh produksi musik tadi. Jadi adanya lebih memiliki pakem, lebih memiliki aturan. Jadi tidak sembarang, Mbak, seperti itu. Manfaatnya sih seperti itulah, adanya produser, lebih terarah musik itu dan lebih terurus dalam istilahnya. Syarat-syaratnya ada banyak sih secara teori. Yang pertama, produser harus memiliki kemampuan dalam menggunakan alat musik. Minimal 3 alat musik lah. Ada keyboard, bisa menguasai gitar, bisa menguasai bass. Kemudian secara teori yang kedua, syarat menjadi produser yaitu menguasai teknologi. Harus update, tahu akan pasaran sekarang di belantika musik ini. Teknologi di sini kan berkembang secara cepat. Jadi kita harus update. Oh, logikanya misalkan di zaman dulu kan kita pakai analog semua recordingnya. Jadi recordingnya pakai analog. Sekarang kan sudah ada digital. Bahkan sudah pakai laptop aja udah bisa kemana-mana. Nah, sebagai produser musik kita harus tahu, oh pasarnya di sini. Kemudian yang ketiga, mengetahui dari dasar recording, mixing hingga mastering. Produser musik bukan hanya mengatur, oh ini sebagai ini bukan, tapi dia juga ikut andil dalam pertama recording, dari arranging, dari mixing, mastering, dia harus ikut andil dan mengerti. Dari recording misalnya, recording itu ada namanya istilahnya pertama buat guide musik, cari tempo, cari instrumen apa aja, kemudian dari proses itu mixing itu pencampuran instrumen melalui beberapa frekuensi. Nah, di situ akan diatur oleh engineer itu diawasi oleh produser. Kemudian hasil akhir mastering, produser harus ikut juga andil dalam mastering.
Kebetulan saya semua itu saya mencakup, Mbak. Jadi saya juga recordingnya, saya yang mixing, saya yang mastering. Jadi di hal yang kedua itu saya mencakup dari proses recording, mixing, mastering. Yang ketiga, lebih kreatif dan inovatif. Jadi kreatif itu kita harus tahu, oh ini lagu ini lagi booming sekarang 2020 lebih ke IDM. Jadi musik-musik yang band pastinya akan, ya kalau istilahnya itu tidak laku lah. Jadi lebih ke IDM sekarang 2020. Mungkin 2021 lebih ke etnik, 2022 lebih ke Melayu lagi, kan kita nggak tahu pasaran. Makanya produser musik harus tahu, lebih kreatif dan inovatif, harus ubah-ubah seperti itu. Dan kelima ada lagi memahami teori-teori musik, Mbak. Teori musik ini kalau dijabarkan setengah jam hari ini tidak akan habis. Panjang bener, Mbak. Bener. Teori-teori musik dasar lah. Dari alat-alat musik, dari segi tempo, dari segi dinamika, dari irama, birama dan lain-lain, banyak. Pokoknya syaratnya harus teori musik dasar harus menguasai dulu seorang produser musik. Kemudian pikirkan campuran-campuran instrumen untuk untuk mengisi dalam sebuah lagu. Terkadang anak band ini kalau recording tidak membawa alat perang yang siap. Mereka datang rekaman, recording, tapi nggak tahu apa sih yang mau diisi, atau bagian melodi tengahnya di mana, bagian verse satunya seperti apa, refnya seperti apa, kan nggak tahu. Makanya pikirkan benar-benar matang-matang. Jadi produser musik tugasnya itu di bagian intronya apa, bagian songnya apa, di bagian refnya apa. Jadi itu harus mengetahui campuran-campuran instrumen musik yang harus dalam recording tadi. Kemudian yang paling penting juga sih, ciptakan beberapa lagu karya sendiri. Ciptakan lagu. Jadi ini ciptakan beberapa lagu untuk kita sebagai apa ya? Istilahnya tuh menjadi acuan sebagai pendengar atau sebagian bagian masyarakat. Oh, produser musik bukan hanya bisa mengatur, tapi dia akan bisa tahu lagunya seperti ini, seperti itu. Mungkin itu, Mbak, untuk syarat-syarat menjadi seorang produser musik. Oke, itu syarat-syaratnya ya. Tapi untuk jadi seorang produser musik kira-kira mudah atau susah sih? Gampang nggak ya untuk jadi seorang produser musik? Apakah ada semacam kayak pelatihan khusus gitu kan? Itu juga bakal kita kepoin juga lebih lanjut. Ya kan Kak Abi ya? Kak Abi masih belum bisa nangkap suara aku nih kayaknya ya. Oke deh. Iya. Nanti, oh iya denger ya, kalau syukur deh. Terharu aku jadinya. Oke, nah Kak Abi, jadi perlu nggak sih ada semacam kayak pelatihan khusus atau hal-hal yang spesifik seputaran menjadi seorang produser musik ini sendiri? Iya, Boleh benar, dilanjutin. Silakan dilanjut lagi Kak Abi sedikit lagi. Nanti kita bakal jeda setelah ini untuk bacain pertanyaan yang masuk deh. Ada lagi yang mau disampaikan dulu untuk sesi ini Kak Abi, silakan. Atau udah kelar sampai sini aja dulu? Kayaknya udah kelar dulu sampai sini ya. Oke deh. Nah setelah ini Sobat Kreatif aku bakal bacain. Udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk buat Kak Abi sang produser musik kita. Kira-kira pertanyaan apa aja? Ya Mbak. Ya. Ya Kak, kamu Kak, aku jadi bingung. Ya udah deh, ini kayaknya suara kita agak delay ya Kak ya. Jadi kamu ngomong apa, aku ngomong apa. Ya udah deh, nanti balik lagi Sobat Kreatif. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Terus di kelas inspirasi hari ini bareng Kakak Abi Baliga yang merupakan seorang produser musik. Yes. Iya.
promise you have a way next to me. I ain't no Wonder Woman, but I am this woman. Live a wonderful life like no other. M-A-R-I-O-N, that's me. You can call me Marilyn, baby. Hatiku berharap engkaulah satu cawapres. Semua kaya di hatiku. Ku berharap kaulah satu alasan senyum di wajahku sayang. Di hariku hanya kamu yang ku dapat. Ku jadi yang pertama. Ku tuliskan namamu di hatiku. Jangan cinta yang pertama seperti aku selamanya. Jangan cinta yang pertama seperti aku selamanya. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik agar terhindar dari COVID-19? Berikut penuturan Dr. Yana Yanti Sulaiman, Direktur Rumah Sakit Ainun Habibie. Cuci tangan yang benar ada 6 langkah. Yang pertama adalah telapak tangan itu dipertemukan di tengah, jadi digosok. Kedua telapak tangan saling menggosok, itu hitungannya sampai hitungan ke-5 ataupun ke-10, paling ideal sih. Kemudian jari tangan yang satu berada di atas tangan yang lain, itu gerakannya ke arah luar. Itu yang kedua, sebaliknya seperti itu. Yang ketiga, kedua jari tangan saling mengunci, tekuk jarinya kemudian dikunci, itu untuk memastikan sela-sela jari tidak ada lagi yang tidak kena air sabun. Kemudian yang keempat adalah memutar jempol, karena jempol kemungkinan terlewati tadi. Dan yang terakhir adalah ujung dari jari-jari itu digosokkan di masing-masing telapak tangan. Yang terakhir ya dibasuh dengan air mengalir, bukan air yang di dalam ember ataupun di dalam loyang. Insya Allah dengan 6 langkah ini kita bisa pastikan tidak ada lagi tangan, permukaan maupun belakang tangan yang lewat dari basuhan air dengan sabun. Kalau perlu sampai di siku. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Sudah siapkah Anda dengan tatanan kehidupan? Keselamatan kesehatan menjadi protokol wajib untuk mengatasi resiko penyebaran COVID-19. Kini perubahan merupakan keniscayaan. Mari siapkan tatanan kehidupan baru. Pakai masker saat di luar rumah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan gunakan hand sanitizer. Jaga jarak minimal 1 meter saat beraktivitas dan hindari keramaian. Jaga pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. Shut up with the Backstreet Boys. Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Riding to the top with you. Oh, we gonna ride till we fall. Pro 2 FM. Manusia kuat. Suara
RRI Prodava Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif balik lagi di kelas inspirasi. Jadi rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Nah, ini kayaknya udah pas ya. Tadi ada beberapa kendala yang terjadi, tapi kayaknya ini udah bisa nyambung. Mudah-mudahan kendala nggak ada lagi. Ya kan, Kak Abi udah bisa dengar kan? Lebih jelas. Aman, Mbak. Aman, alhamdulillah ya. Lama nunggu aman ya. Oke deh. Jam. Setengah jam kan waktu kita terlewatkan kayaknya. Tapi tadi di sesi awal Kak Abi sudah kasih beberapa cerita gitu kan, inspirasi ke sahabat kreatif kita ini gimana sih, atau mungkin dunia seorang produser musik itu seperti apa gitu kan ya. Jadi untuk menjadi seorang produser musik itu apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi sesi awal sudah ada sedikit cerita ya tadi ya, Kak Abi menceritakan apakah itu produser musik, prosesnya seperti apa gitu loh. Itu udah diceritakan sama Kak Abi. Sekarang saatnya untuk kita bacain pertanyaan yang masuk ya Kak Abi ya. Udah siap ya? Boleh. Boleh banget. Oke, kita sapain dulu buat yang udah chat, yang ada di live chatnya kita di di YouTube kita. Ngomongnya ribet. Halo buat anak mama, anak papa. Wih, katanya hai Kak Abi. Saya itu Rena, namanya Rena di Kanten. Katanya, apa kabar ban Kreplin-nya Kak? Tuh, dia tahu loh kamu anak Kreplin. Bubar. Karena Kak Abinya sibuk ngurusin musik ini kayaknya ya, jadi seorang produser musik. Jadi bandnya udah bubar. Bandnya udah bubar. Tapi lagu-lagu yang udah lama itu kita recycle ulang nanti. Oh, di recycle. Siapa yang bakal merecycle? Ada penyanyi wanita sih Mbak. Oh, penyanyi wanita. Resti Chandra bukan namanya? Ya. Bukan. Eci namanya. Sama ya. Oke. Oh, nanti bakal di recycle sama seorang penyanyi wanita. Ya, jadi seluruh lagu-lagu yang lama kita recycle ulang dengan format solo. Jadi penyanyi itu solo. Jadi semua lagu-lagu Kreplin kita recycle ulang dengan aransemen yang baru kekinian 2020. Wow, asik banget dong. Jadi selesai corona dulu Mbak. Oh, selesai corona dulu. Setidaknya sudah ada rencana ke sana gitu kan ya. Recording, mixing, mastering udah semua. Jadi tinggal publish lah. Gitu. Wah, sedikit lagi dong. Artinya 90% udah kelar sebenarnya, publish lagi ya yang belum ya. Oke, ditunggu aja. Final video clip lah. Tunggu aja, ini kayaknya Rena nih fansnya Kreplin, jangan-jangan dia kok tahu banget gitu. Atau dia ngeliat fotonya Kreplin di Pro 2 dulu gitu. Aduh, jadi inget ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada Sam Dudut katanya. Balik ke studio recording dan Abi Home Studio Recording juga sukses selalu aja. Semoga anak-anak band Palembang semakin maju. Oh, bukan pertanyaan ya. Ini dukungan kayaknya. Terima kasih. Ada Yayan Afriansyah. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya dari Yayan Afriansyah katanya. Dia nanya gini nih, Kak Abi, apa beda mana tadi? Oh ya, apa bedanya recording, mixing sama mastering? Tuh, apa Kak bedanya Kak? Ya beda lah. Apa Kak? Aku catat dulu ininya Mbak. Oke, catat dulu. Lupa, Mbak. Oke, katanya sekarang recording itu apa, mixing itu apa, mastering itu apa? Mungkin ada perbedaannya. Di mana bedanya nih Kak? Kita samain kayak makanan aja Mbak ya. Oke, asik nih makanan. Kita samain kayak makanan berarti. Lapar deh. Apaan Jadi, Kak? Kita samain kayak nasi goreng lah. Oh ya. Iya. Ada apa dengan nasi goreng? Jadi nasi goreng itu kan harus ada bumbu. Harus ada nasinya, harus ada bahan. Ya kan Mbak? Yes. Terus dimasak, digoreng, disaji, dimakan. Nah, itu proses namanya Mbak ya. Nah, jadi si Yayan tadi Yayan Mbak ya? Iya, Yayan yang nanyain. Yayan bertanya apa sih beda recording, mixing, mastering. Nah, di Palembang ini banyak Mbak buka home recording, banyak bener. Tapi mereka itu ya input hasil selesai, input hasil selesai, udah bisa buka recording sendiri, gitu. Tapi mereka harus tahu dulu teori dasar recording, mixing, mastering itu apa. Iya, dia harus tahu dasar teori dulu, basicnya tahu dulu, baru. Saya juga masih banyak belajar sih Mbak. Tidak sepenuhnya sudah perfect 100% tidak. Makanya saya tahu akan saya jawab. Oke. Jayan tadi bertanya recording, mixing, mastering. Recording itu artinya menginput Mbak, memasukkan instrumen-instrumen ke dalam audio digital. Karena kan dulu kan kita pakai analog tuh, yang udah saya jelasin dari awal. Nah, sekarang udah zaman era baru, jadi zaman baru kita pakai digital. Makanya pakai laptop pun bisa, tapi terbatas, laptop terbatas. Jadi recording itu menginputkan instrumen
ke dalam audio digital. Nah, jadi seluruh instrumen masuk ke dalam digital. Itu namanya recording, Mbak. Terus apa saja sih syarat-syarat recording? Recording harus mempunyai syarat loh, Mbak. Apaan tuh? Syaratnya musisi udah harus siap dengan materi. Oke. Jadi ketika udah masuk ke dapur rekaman, dia udah siap bawa alat perang. Materinya udah. Sayur yang bagus, nasinya nggak basi. Kalau mau masak nasi goreng tadi, Mbak. Oke. Terkadang banyak anak band membawa sayur yang udah 5 hari, nasinya udah nasi keras, tapi mau dapat hasil yang bagus. Oh, banyak yang kayak gitu ya? Itu kendala saya di studio sama di luar kayak gitu, Mbak. Iya, makanya alhamdulillah hari ini saya dapat amanah dari RRI Pro 2 sama Mbak Resti juga untuk menyampaikan ini. Cara recording yang benar itu seperti apa? Nah, seperti gimana? itu. Jadi seperti itu Jadi ya. siapkanlah data atau materi kalian untuk masuk ke dapur rekaman dengan yang pertama mental dulu lah. Oke. Mental. Mental. Iya. Ilmunya harus matang dulu. Jadi yang baru-baru belajar jangan berharap untuk hasil yang bagus. Jadi siapkanlah dulu materi. Kemudian mixing. Setelah nasi goreng masuk bahan tadi, pasti digoreng, dicampurkan. Kecapnya berapa, cabenya berapa kilo ya, Mbak ya. Wow, banyak banget. Iya. Oke. Jadi mixing itu pencampuran di instrumen yang kalian input. Yang seluruh dari tracking drum sampai tracking vokal. Pasti mereka itu memiliki frekuensi tersendiri. Ya, Mbak ya. Yeah. Misalkan drum, bass, gitar, keyboard, synthesizer lah, vokal, backing vokal. Nah, itu pasti memiliki tempat-tempat tersendiri. Mereka tidak boleh bercampur kepada tempat yang lain. Nah, itu namanya mixing. Makanya engineer paling pasti paham. Untuk yang pemula, belajarlah dulu kalian untuk menempatkan posisi-posisi instrumen-instrumen tersebut. Itu, Mbak. Oh, drum ini frekuensinya seperti ini, fundamentalnya di sini, bass di sini juga. Nah, itu mixing artinya pencampuran berbagai instrumen. Pencampuran, Mbak ya. Mastering adalah penyajian ketika kita sudah menggoreng nasi untuk disajikan kepada orang yang memesan tadi dan dimakan. Seperti lagu juga setelah digoreng. Seperti lagu yang udah direkam dan dicampur pasti ingin didengar. Nah, yang pasti pendengar ingin menikmati secara enak, secara enak di telinga, enak di speaker, enak di mobil, enak di handphone, enak dimanapun, pasti enak didengar. Nah, sebagai engineer itu ini tugasnya, memasteringkan lagu sesuai dengan hasil secara internasional. Oke. Itu, Mbak. Oh, itu engineer. Tapi engineer itu dengan musik produser beda juga dengan produser musik ya, Kak? Engineer tugasnya dalam produksi musik ini, recording, mixing, mastering itu tugasnya si engineer. Tapi diatur oleh produser. Jadi produser itu mengatur. Ini kurang besar deh, ini kurang gede, ini kurang ini, kurang itu. Jadi engineer itu nurut aja, Mbak. Oh, gitu. Jadi tetap dikomandoi sama seorang musik produser tadi. Iya, kalau engineer-nya bekerja sendiri tanpa komando produser, dia selera dia, Mbak. Oke. Dia akan menyelerakan apa yang dia punya. Oh, kayaknya aku nih pemain keyboard, berarti keyboard aku harus gede volumenya. Oke. Gitu. Iya. Tapi ini artinya kayak kerja tim juga ya, Kak? Artinya seorang produser musik juga tanpa engineer nggak bisa juga ya? Maksudnya sulit juga, bukan nggak bisa tapi sulit ya gitu. Tapi ya? kalau produsernya bisa mencakup engineer, lebih bagus. Wah, kayak Kak Abi dong. Iya, kayak gitu lah. Kayak gitu kan langsung merendah dia kan. Oke, Kak Abi bisa merangkap dua-duanya kan, soalnya kan engineer iya, produser musik juga iya kan. Main musiknya juga oke gitu. Yes. Itu hasil belajar, Mbak. Banyak lebih hebat. Oh iya. I see. Belajar, iya. Oke, jadi sebenarnya intinya beda banget ya recording, mixing sama mastering, tapi sama-sama proses untuk menciptakan sebuah karya ya, Kak ya. Ya tahapan-tahapannya mungkin recording dulu, mixing sama mastering dulu setelah itu. Iya, di Palembang banyak habis recording, mixing langsung upload. Bener. Iya. Pengalaman. Iya. Iya sih, udah tahu banget ya Kak Abi, tahu banget asam garam lagu-lagu di sini gitu kan ya. Makanya hasil-hasil yang di sana atau hasil di YouTube, ya Mbak bisa didengarkan, ya lumayan lah untuk pertama belajar. Tapi proses itu tidak akan memakan waktu 1 minggu, Mbak. Oke. Proses itu. Ya pasti Mbak Lesti juga kalau siaran udah bertahun-tahun lah.
Iya. Oke. Saya juga dulu anak band lagu saya apa bagusnya sih? Iya, Tapi oke. kan karena dicela di proses kan alhamdulillah bisa menjadi ya hari ini narasumber lah. Oh Seperti itu. iya, amin. Udah berkompeten soalnya ya, Kak Abi ya. Alhamdulillah. Alright, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari Kau Pikir Sendiri. Katanya, hai Kak Abi, apakah seseorang yang gak bisa sama sekali main alat musik tapi punya taste of music yang oke banget dan paham teknik editing atau rekaman, itu gak punya potensi untuk jadi seorang produser musik, Kak? Bisa gak? Ada gak potensi, Kak? Syarat yang untuk jadi produser kan harus tahu dasar dulu. Tahu dasar musik. Nah, dalam dasar-dasar itu kita pasti kan harus tahu. Oh, ini enak didengar. Pastilah kita akan tahu. Oh, notasi ini ada yang false. Itu Mbak. Kalau hanya mengandalkan editing, ya minimal lah kata saya tadi. Bermain musik itu minimal tahu nada lah Mbak. Produser harus tahu nada juga. Oh, lagu ini enak nih di pasaran. Jangan nanti hanya jadi produser tapi tidak tahu dengan lagu dan notasi, hanya menyumbangkan dana, tapi ketika masuk ke editing ya diam aja, tapi jadi nggak ngatur Mbak. Seperti itu. Nah, jadi syarat produser minimal bisa menguasai satu alat musik atau gitar atau keyboard. Tidak syarat menjadi hebat Mbak. Tidak harus hebat juara satu nasional keyboardist. Tidak. Tapi memang mengerti gitu ya. Oke. Yang penting mengerti nada. Itu aja Mbak. Oke. Yang penting ngerti nada ya. Iya. Jadi pertanyaan tadi, saya ini tidak bisa main musik katanya Mbak ya. Tapi bisa editing. Iya, tapi taste musiknya bagus, paham gitu loh soal ke situ. Iya. Tapi bisa jadi seorang produser musik. Bisa, semuanya bisa. Semuanya bisa Mbak. Tapi ya pasti balik-balik ke nada. Semua lagu yang kita dengar pasti memiliki nada. Ya, jadi syaratnya harus memiliki tahu nada dulu. Jadi kita akan mempunyai rasa. Oke, tahu nada dan punya rasa. Aduh, rasa apa Kak? Rasa yang pernah ada ya kayaknya. Oke. Tapi tadi minimal katanya kalau bisa menguasai satu alat musik aja gitu ya Kak. Akan lebih baik sana gitu kan. Alright, gitu ceritanya ya. Aku pikir sendiri ya. Ada juga pertanyaan masuk. Oh, ini tadi Sam Dudut tadi mau nanya, katanya Kak Abi, tips cara membuat lagu sendiri dan membuat musik yang enak didengar itu gimana Kak? Sam Dudut ini salah satu teman saya Mbak. Oh gitu, jadi dia cuma ngetes doang kayaknya. Ngetes doang ini kayaknya. Ya, Sam Dudut salah satu teman saya mempunyai karya yang banyak. Bagus-bagus loh Mbak lagunya Mbak. Karyanya bagus-bagus. Jadi kalau dia bertanya seperti ini, ya sebagai jebakan atau ya. Ya makanya udah ngetes doang kayaknya kan. Iya. Sam Dudut memiliki karya yang oke. Ya, untuk membuat karya yang bagus, ya untuk pendengar yang lain lah, yang lain itu banyak referensi dan belajar. Itu Mbak. Tahun 2006 dulu saya masukkan lagu ke RRI. Itu durasi lagu saya 5,5. Oh. Yang di rumah hanya mimpi Mbak. Oh iya benar. Tapi kalau sebenarnya itu standarnya berapa lama sih Kak? Bentar lagi azan maghrib itu Mbak. Iya. Oke. Dari proses itu kan belajar. Belajar ini banyak referensi lagu-lagu barat lah, lagu luar. Kalau kita referensi lagu-lagu kita sendiri kan nantinya mentok di situ-situ aja Mbak. Jadi kuncinya Saem adalah referensi gitu ya. Iya, referensi. Nah, tapi tadi dibilang standarnya berapa menit sih Kak lagu tuh idealnya? Kan kalau 5,5 tadi gimana tuh? Kelamaan nggak? Standar radio mungkin Mbak tahu, standar radio sekarang mungkin 4 ke bawah. Bener. Jadi kalau 5 ke atas kayaknya ada kelamaan ya kayak. Mbak, karena 5 menit bisa memutarkan 3 lagu sekarang. Oke. Ya. Enakan radio memutarkan 3 lagu atau 1 lagu? Nah, itu perbandingannya Mbak. Iya, benar. Pasti 3 lagu. 3 lebih variatif. Makanya saya selalu konsultasi sama anak-anak band. Ini durasinya kepanjangan Mas, apa kita potong aja nanti Pro 2 atau radio yang lain nggak diterima. Dialah Mas, aku udah klop dengan durasi ini. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya kan cuma bisa kasih masukan Mbak. Oke. Tapi ada yang kayak gitu berarti Kak Abi, walaupun udah dikasih masukan tetap go aja. Banyak Mbak, ada yang 7 menit Mbak. Oh my god, 7 menit lagunya. Ada 7 menit kayak murotal. Benar. Iya sih benar ya. Iya.
Jadi itu kayaknya Kalau 7 dibandingkan muter lagu bisa 4. Yes, bener sih. Aduh, lagu. Iya. luar biasa ya. Lagu sekarang rata-rata 3 menit, 2 menit, 2,5. Itu aja. Mbak. Bener ya. Jadi sebenarnya kalau 4 juga kayaknya udah kalau cuma oke lah masih 4 ya Kak. Kalau 5 ke atas kayaknya udah 3,5 lah dengan kalian dewe kayak kalau kata sampai dulu. Astaga, itu kelakar Palembang banget ya. Oke. Jadi gitu ya Sam Dudut ya. Terima kasih untuk ngetesnya. Ini kayaknya cuma ngetes doang dibilang tadi. Oke, selanjutnya ada Gelegar Harits katanya Pak Abi, software recommended buat mixing yang enak itu apa ya Pak? Thanks katanya. Aduh, gitu. kalau ngomongin software banyak Mbak. Sama kayak kita pakai apa ya? Pakai motor lah. Tapi tanpa menyebutkan merek-merek gitu ya. Pokoknya banyak sebenarnya ada gitu ya. Banyak. Ada Yamaha, ya kan? Ada Suzuya misalkan. Tuh kan, jadi nyebut deh. Selera. Oke, tergantung selera gitu ya. Tapi emang banyak. Bagus ya, pokoknya bagus-bagus lah itu intinya ya. Banyak yang bagus-bagus. Sekarang tergantung driver. Oh. Tergantung yang bawa. Mbak beli mobil yang paling bagus, tapi Mbak gak bisa bawa. Gimana? Oh iya benar juga ya. Betul deh. Efeknya juga nggak bagus kalau nggak bisa bawa mobil ya. Gitu ya intinya. Jadi saya ini pakai aplikasi yang software yang udah jadul lah Mbak. Udah jadi tapi hasilnya jujur, bagus. Kalau boleh saya jujur, saya pakai aplikasi saya ini Cubase 5. Oke. Cubase 5 ini keluarannya tahun 2000 berapa ya? 13 lah. 2004 ya? 2008. Keluarannya 2008. Ini udah 2020, 12 tahun udah software saya, Mbak. Oh, udah 12 tahun softwarenya. Udah hampir 12 tahun. Kalau anak bayi udah sekolah. Sekarang udah Cubase udah di tingkat yang tertinggi, tapi saya nggak pakai yang tertinggi itu karena apa? Saya harus belajar lagi. Tapi saya update. Saya update, saya ikuti Cubase yang baru. Tapi untuk belajar yang baru tadi pasti butuh waktu, Mbak. Benar. Butuh waktu berapa lagi? Sedangkan saya belajar audio dari tahun 2011, 2012, udah 8 tahun saya belajar satu software, Mbak. Saya belajar satu software 8 tahun. Kalau saya belajar masuk ke Cubase yang lain, saya harus belajar 8 tahun lagi, minimal 5 tahun. Pasti seperti itu, Mbak. Jadi jalurnya 5 tahun. Beda sama anak Palembang. 1 minggu udah bagus harus. Gitu ya. Tapi idealnya harusnya lama, Kak? Idealnya apakah lebih lama akan lebih bagus gitu? Sekarang kan media kan udah banyak, Mbak. Ada YouTube untuk belajar. Kalau saya belajar dulu kan tidak ada, Mbak, namanya YouTube. Benar. Manual. Jadi tatap muka. Jadi guru saya ada banyak di Palembang ini, Mbak. Kalau boleh saya sebutkan satu persatu namanya Kak Arif. Kak Arif dari Baliga. Ada Kak Uco yang pegang Geisha. Oh iya. Ada Kak Jimmy yang pegang hutan tropis. Ada salah satu saya juga ada les di Jogja juga, Mbak. Pernah. Jadi proses belajarnya nggak makan 1 minggu, Mbak. Jadi sekarang malah dengan kecanggihan teknologi lebih gampang ya, anak-anak bisa instan belajar juga ya Kak ya. Cukup browsing misalnya. Searching cara edit vokal udah keluar pasti. Iya. YouTube banyak. Tapi mungkin beda Kak hasil yang instan dengan yang emang belajar bertahun-tahun dengan giat gitu, mungkin beda Kak hasilnya ya. Sangat beda, Mbak. Iya dong. Anak TK langsung ke jenjang kuliah udah beda, Mbak. Benar. Harus ada tingkat proses, ada tangganya. Benar. Jadi kalau ditanya tadi soal software yang recommended, sebenarnya bukan cuma software ya, tapi siapa yang mengelolanya itu yang lebih penting lagi ya Kak ya. Siapa yang balik ke selera? Iya, yes benar ya. Tinggal sedikit waktu kita, tapi ada pertanyaan selanjutnya dari Imam Al-Ghazali katanya. Kurang ya, makanya aduh sayang banget ya. Sampai jam 12 lah. Selanjutnya aduh, sampai makan siang kita ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak Abi kenapa nggak lanjutin proyek salju mendinginkan Palembang? Apakah itu? Oh my god. Basis Scrapland itu. Pantesan ya dia tahu. Iya benar sih Imam. Salju mendinginkan Palembang. Apa nih Kak, proyek yang belum berjalan atau mungkin jalan tapi dihentikan? Gimana nih? Jadi singkat cerita, Crepin dulu sebelum nama Crepin itu namanya Salju Band. Salju Band. Salju yang itu. Iya,
Bukan. Jadi Salju yang lain. sebelum salju keluar, kita udah punya nama namanya salju. Oh gitu, nama salju duluan tuh Kreplin dulunya. Tapi nggak jadi karena udah ada salju yang lain gitu. Iya, karena Palembang dipanas, jadi dia juga untuk mendinginkan Palembang. Alright, gitu ya ceritanya ya. Mendepankan diri sendiri jadi Mbak. Yes. Ya Allah. Oh jadi gitu. Iku buka kartu aja sih si Imam beneran. Tadi rencananya Imam personil juga salah satunya ya pasti ya. Kan Kreplin kan. Mama basis Kreplin. Kreplin ya. Oke gitu. Iya. Vokalisnya masih formatnya Dede? Enggak. Vokalisnya Dede udah enggak lagi. Enggak lagi. Jadi guru agama Dede. Oh gitu. Wah keren jadi guru agama ya. Oke. Iyalah. Yes. Pertanyaan selanjutnya. Waktunya udah mepet banget. Tadi karena ada beberapa kendala sih ya. Jadi kayaknya agak Iya. kurang waktu kita. Aku Seru lanjutin nih, lagi seru dulu. nih. Lagi seru pertanyaan pokoknya pada serius banget kayaknya. Lanjut lagi. 12 lah. Setengah 12. Dengan kawan dewe ya kalau orang Palembang bilang ya. Iya. Oke, anak papa nanya lagi. Kak Abi dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah, selalu ramah banget. Mau nanya Kak, gimana menurut Kakak perkembangan band indie Palembang? Kalau masalah berubah tidak berubah itu tergantung ke manusia masing-masing, Mbak. Tapi kamu nggak berubah kalau Mbak kata Resti si juga. tadi. Saya nemuin Mbak Resti 2006 ketemu. Dalam Sama banget. kayak ini, nggak berubah. Cie. Malah makin cantik, Mbak. Aduh, memang bawaan lahir itu. Kita makan habis ini ya. Iya, benar. Hanya beda berubah tempat aja dua sekarang. Oh Nah, iya itu iya berubah. bergeser studionya ya. Tapi masalah rasa dan hati kembali ke manusiawinya, Mbak. Saya nggak pernah ngerasa oh aku udah banyak ilmu terus aku harus mendam ilmu. Aku nggak mau, Mbak. Saya nggak mau. Nanti kalau saya mendam ilmu sendiri, terus yang ngelola ilmu saya nanti siapa? Jadi nggak amal jariah jadinya, Mbak. Oh, Makanya siapa yang bertanya diteruskan ya. Yang bertanya, ayo saya jawab apa yang saya bisa. Tidak dipungut biaya 1% pun. Seperti itu, Asik. Mbak. Bisa konsultasi ya langsung Iya. ya. Konsultasi. Terus Oke. apa pertanyaan Tadi tuh nanya Bapak? perkembangan band indie. Kan lama ya. Perkembangan band Sangat indie maju. Palembang sekarang. Sangat maju. Sangat maju. Sangat maju. Mereka udah produksi sendiri. Mereka udah bisa melahirkan karya sendiri, rekaman sendiri dan editing sendiri. Tapi harus ada tapi. Belajarlah audio tidak dengan hasil yang cepat. Itu. Jadi sesuatu yang dipegang tanpa orang yang ahli, ya kata Rasulullah kan jatuh pasti, hancur. Oh betul. Jadi di Seperti tangan itu, Mbak. ahlinya akan lebih baik ya Kak ya. Iyalah, Mbak. Yes. Jadi misalkan saya nggak bisa saya nggak bisa hebat bermain piano, saya nggak bisa main biola, tapi saya memaksakan untuk ngisi biola. Nah kan jadinya jelek Mbak lagunya, Mbak. Seperti itu. Saya nggak bisa pakai ini pakai itu, tapi dipaksa. Nah, dan jadinya hancur. Oke. Pasti bisa nggak nyanyi? Pasti bisa karena suara bagus. Tapi Mbak Resti disuruh yang lain. Betul ya. Seperti itu. Bisa lah aku nyanyi, bisa menidurkan orang pada pingsan soalnya yang dengerin. Oke. Iya. Aduh waktu kita udah jam 11 ini ceritanya. Tapi makasih buat Yayan Afriansyah yang katanya penasaran banget pengen diputerin lagunya Kreplin. Ntar malam aja ya di ajang indie ya, nggak sekarang ya. Ada masih ada jam. Ada, tetap dong jam ini ada. Tuh Pro 2 kan tetap care banget sama indie kan. Jadi ada jamnya nanti. Jam berapa, Mbak? Ntar malam ya jam 7 sampai jam 8 malam. Boleh di request di Oke. sana, yes. Boleh. Oke. Telepon aku, Mbak. Kamu yang request ya. Terus juga ada Branda Ausuria juga. Oh nanyain kapan Bali gak buka lagi. Udah lama gak buka-buka katanya tuh. Balik gak buka nanti tunggu corona udah kelar. Nunggu corona kelar ya. Alright. Iya. Yes Kak Abi, sebenarnya ada yang telepon juga tapi kita gak bisa terima karena jamnya udah jam 11. Ya udah kelar waktu kita Ya sampai. nanti aja Mbak. Nanti diundang lagi lah. Yes, ntar harus ngobrol-ngobrol lagi Ya. karena kayaknya seru banget sesi bareng Kak Abi nih, apalagi anak-anak band kan banyak banget yang penasaran ya. Next time bisa ngobrol Nanti lagi ya on air di lain di radio. kesempatan. Oh ya, ntar on air langsung kita undang ke sini ya kalau corona udah berakhir ya Kak. Iya, Alright, terima kasih banget Kak Abi Baliga yang udah Sama-sama, ngobrol, udah kasih banyak banget ilmunya ke pendengar kita, ke sahabat kreatif. Makin sukses, makin maju sama dunia Amin, ya Allah. perproduserannya. Sukses. Oke deh, thank you ya Kak Abi, salam buat teman-teman di sana. Sama-sama, Mbak. Oke, bye bye. Sukses. Bye.
Oke, Sobat Kreatif, ini tadi ngobrol seru kita ya bareng Kak Abi Baliga yang merupakan seorang produser musik. Udah cerita banyak hal tentang dunia produser musik itu seperti apa, seru banget. Makasih buat yang udah nanya-nanya juga, udah banyak yang kepo-kepo juga, udah banyak dapatkan hal positif, ilmu dan pengalaman dari Kak Abi Baliga. Yes. Nah udah, yang pengen denger lagi kelas inspirasi selanjutnya dengan tokoh inspirator yang mungkin akan berbeda, dengerin terus Pro 2 FM makanya ya, karena setiap jam 10 sampai jam 11 bakal ada kelas inspirasi. Alright, Resti Chandra bakal balik lagi untuk program selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, terus di Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas untuk edisi hari ini di Jumat 26 Juni 2020.